Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Yohanes pasal yang ke-11, ayat yang ke-45 sampai dengan ayat yang ke-53. Persepakatan untuk membunuh Yesus. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh dia. Sahabat ODB, ayat emas renungan hari ini terambil dari Yohanes pasal yang ke-11, ayat yang ke-53. Mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh dia. Judul renungan kali ini, Pembebasan Ilahi, ditulis oleh Remi Oyedele. Sahabat ODB, serial misteri Hercule Poirot karangan Agatha Christie berjudul The Clerks menampilkan beberapa tokoh antagonis yang melakukan serangkaian pembunuhan. Walaupun rencana awal hanya menargetkan satu korban, mereka mulai membunuh lebih banyak orang untuk menutupi kejahatan aslinya. Ketika dipertanyakan oleh Poirot, salah seorang anggota komplotan mengakui seharusnya hanya satu orang saja yang mati. Sama seperti orang-orang yang berkomplot melakukan pembunuhan dalam kisah tersebut, para pemuka agama juga berkomplot merencanakan kejahatan. Setelah Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian, mereka mengadakan pertemuan darurat dan sepakat untuk membunuh dia. Namun mereka tidak berhenti sampai di situ. Setelah Yesus bangkit dari kematian, para pemuka agama menyebarkan berita bohong mengenai apa yang terjadi dalam kubur. Matius pasal ke-28 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-15. Mereka mulai gencar berkampanye untuk membungkam mulut pengikut-pengikut Yesus. Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat yang ke-57 sampai pasal yang ke-8 ayat yang ke-3. Dari yang awalnya sebuah rencana religius menentang satu orang demi kebaikan yang lebih besar dari suatu bangsa, tetapi kemudian menjadi serangkaian cerita bohong, tipuan, dan menelan banyak korban. Sahabat ODB yang dikasihi Kristus, dosa menjerumuskan kita ke jalan yang seringkali tampaknya tak berujung. Tetapi Allah selalu menyediakan jalan keluar. Ketika Imam Besar Kayafas berkata, "Lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa," ia tidak menyadari kebenaran dari kata-katanya. Konspirasi para pemuka agama tersebut membantu terjadinya penebusan seluruh umat manusia. Yesus menyelamatkan kita dari cengkraman dosa yang kejam. Sudahkah Anda terima pembebasan yang Dia tawarkan? Sahabat ODB yang dikasihi Kristus, jalan apa yang Anda tempuh yang dapat membawa Anda jauh dari Allah? Dia menawarkan kebebasan sejati. Apa yang perlu Anda akui kepadanya hari ini?
Sahabat ODB, saat Anda memberi celah bagi dosa, Ia akan merebut kendali hidup Anda. Waspadalah. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, pagi hari ini kami menaikkan pujian syukur. Kami berterima kasih kepadamu, karena Engkau telah memberkati kami kembali melalui firman-Mu yang sudah kami baca dan yang telah kami renungkan bersama. Inilah kehidupan kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau Tuhan kami yang baik, Engkau Tuhan kami yang setia, yang akan menyertai kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sepanjang hari ini ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam segala aktivitas pekerjaan kami, yang akan kami kerjakan di sepanjang hari ini, Engkau akan menyertai kami lagi. Engkau akan menuntun kami. Engkau akan membuat berhasil apapun yang kami kerjakan. Dan Engkau Tuhan sumber berkat. Engkau akan memberkati setiap pekerjaan kami. Inilah yang menjadi doa kami pada pagi hari ini. Engkau Tuhan yang selalu mendengar, dan Engkau pasti akan menjawab setiap permohonan doa kami yang sudah kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.